Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semua. Pada kesempatan kali ini, pada sesi question and answer, kami telah mengumpulkan dan mengambil kesimpulan pada pertanyaan terbanyak, yaitu pertanyaan minggu ini yang terbanyak adalah mengenai stop loss, seputaran stop loss ya. Ada yang menanyakan mengenai kapan dan bagaimana kita untuk membuat stop loss SL plus, trailing stop, dan di mana penempatan stop loss ya. Hampir banyak sekali yang menanyakan hal ini ya. Tapi sebelumnya kami akan tunjukkan satu potongan cuplikan histori transaksi di saat saya menguji penggunaan stop loss SL plus. Ini sekitar bulan April 2020 ya, hingga Mei 2020 pertengahan, kira-kira seperti itu. Jadi saya telah membuat sebuah pengujian dari hampir 300 transaksi 300 transaksi tanpa menggunakan take profit dan hanya menggunakan SL plus. Dan seperti apa hasilnya, kita saksikan pada potongan video berikut. Oke, ini mari kita lihat. Ini contoh rekaman potongan histori transaksi pada bulan 4 2020 ya, hingga bulan 5. Ini April 2020 hingga awal Mei 2020. Jadi ini pada saat itu saya membuat sebuah sistem dalam pengujian stop loss dengan menggunakan trailing stop ya, tapi trailing stopnya manual. Jadi setiap 55 pip itu langsung SL entry, langsung SL-nya dipindah, begitu seterusnya ya. Jadi ini pengujian dilakukan bukan 1-2 transaksi ya. Ini ada sekitar 300-an transaksi dan semua posisi ini kena stop loss ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana 300 posisi semuanya kena stop loss dan masih bisa profit sekitar 1600%. Sekitar 160%, karena ini modalnya $1000 dan dapat profit sekitar 1600. Ya, ini Anda lihat yang di samping kiri tanda merah itu. Tanda merah itu artinya dia kena stop loss. Tidak ada yang close manual, tidak ada yang kena take profit karena memang tidak pasang take profit ya. Hanya pasang stop loss. Setiap running profit langsung pasang stop loss. Jadi intinya ini adalah beginilah cara kerja sistem jika memang disiplin. Inilah disiplin itu ya. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, jika kita sudah menemukan sistem, kerjakan sistem itu dengan disiplin. Karena sistem itu akan memberikan kita hasil yang kita harapkan dalam jangka panjang, tidak dalam jangka 1-2 hari ya. Ini Anda bisa lihat sendiri ya, transaksinya semua stop loss, hit SL semua, tapi bisa profit 160%. Modal 1000 dapat profit 1600 walaupun semuanya terkena stop loss ya. Ini bisa menjadi pelajaran sama kita. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk penggunaan stop loss ya, jadi saya berbicara berdasarkan apa yang telah saya uji ya. Kalau belum saya uji, saya tidak akan membuat materi ini ya. Pengujian pengeletakan stop loss jika kita ingin menggunakan SL plus atau trailing stop, itu harus pada kondisi-kondisi market yang sudah membentuk tren yang jelas dan kuat arahnya. Tren yang kuat dan jelas arahnya ya. Untuk mengetahui hal ini saya tunjukkan satu contoh pada pair USD JPY
pada time frame H1 ya. Jadi ini nanti bisa dicek, dilakukan pada saat kita menemukan kondisi market di pair apapun yang seperti ini ya. Ini kita bisa mendapatkan profit banyak tanpa risiko yang jika kita menemukan kondisi seperti ini ya. Ini kondisi pertama, dia zone zero loss dulu. Nah, jadi perjalanan jauh itu sebenarnya di BBMA itu diawali dari zone zero loss. Zone zero loss yang terus berkepanjangan ya. Ini awal pertamanya di sini dia. MA50 crossing dengan mid BB. Peralihan tren ya. MA50-nya masuk ke bawah, mid BB-nya naik ke atas, ini yang hitam mid BB. Kemudian MA low-nya di atas mid BB dan MA50. Posisi MA high dan MA low ini berada di atas mid BB dan MA50 ya. Seperti ini namanya zone zero loss. Nah, jadi ini tren sudah mulai terbentuk. Seandainya kita entry-nya di sini misalnya, ini masih SL yang biasa di bawah low BB mungkin ya. Tapi begitu ini running terus, dia re-entry sekali lagi dan valid, muncul candle lagi, candle lanjutan dan momentum lagi di sini, ini sudah bisa pindah SL-nya di harga entry. Nah, kemudian jalan terus sampai muncul yang seperti ini. Ini ada lubang di antara MA50 dan low BB seperti ini. Ini menunjukkan kekuatan tren sudah terbentuk di sini. Ini sudah kuat ini ya. Biasanya menurut yang saya teliti ya, nanti teman-teman juga bisa teliti ini di time frame manapun. Biasanya dia yang seperti ini ada dua kemungkinan, dia akan ngejar MA50 karena dia berada di luar. Tapi jika dia momentum di sini, artinya dia masuk lagi ke dalam BB dan ini momentum, itu akan berkelanjutan minimal 3 lagi lubang seperti ini, 2 atau 3 minimal ya. Nah, di sini saatnya SL plus kita bermain. Nah, ini dia. Kita lihat. Ini lubang yang kedua. Ini lubang yang kedua terbentuk lagi dan momentum lagi di sini. SL kita naik lagi ke lubang yang pertama tadi. Terus ini lubang yang ketiga. Momentum lagi di sini. Momentum lagi. SL-nya pindah ke sini di lubang yang kedua ya. Kemudian ini lubang yang keempat, biasanya dia akan menyentuh MA50 di sini. Walaupun dia naik lagi ya. Nah, jadi biasanya kalau ada lubang seperti ini itu minimal 3, itu akan ada 3 kali lubang berturut-turut. Bayangkan kalau di time frame H4 atau D1 ini bisa ratusan pip ya. Begitu ya. Mungkin itu penjelasan saya mengenai pertanyaan di kondisi seperti apa kita bisa dengan aman menempatkan stop loss. Jawabannya adalah di kondisi seperti ini yang saya jelaskan, ini kita bisa berpotensi mendapatkan profit yang sangat banyak ya, dengan tanpa risiko karena kita menggeser SL plus, naik dia kita geser, naik kita geser. Nah, ini sampai yang paling aman begitu dia sudah ada 3 lubang kita close saja ya, kalau kita mau aman. Kalau kita mau lanjut ya silahkan, seperti Anda lihat tadi pada cuplikan uji coba saya pada 300 transaksi dengan menggunakan SL plus tanpa take profit, sampai di mana dia menyentuh SL itu saya biarkan terus dan berhasil mendapatkan 160% profit ya. Jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan dari pelajaran kali ini adalah ketika kita menemukan sebuah sistem yang menurut kita sudah bagus, jangan langsung memutuskan sistem itu tidak bagus dalam jangka 1 minggu, 2 minggu, atau apalagi 1 hari, 2 hari ya. Lakukan terus dan disiplin terus, karena sistem ini sebenarnya tidak ada yang bagus antara satu dan yang lainnya. Penerapannya yang paling penting, disiplinnya yang paling penting, karena disiplin itu di bidang apapun adalah kunci untuk sukses. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.